pihak. Yang pertama adalah Indonesia Safe House, di mana ini adalah NGO yang bergerak di ranah-ranah sosial seperti advokasi sosial dan juga kebijakan sosial. Yang kedua adalah DPD IPSPI Jawa Timur, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, yang mana ini adalah ikatan profesi pekerja sosial yang memiliki tugas untuk mengedukasi, memberikan keterampilan dan semacam itu dalam konteks profesi pekerjaan sosial. Nah, yang ketiga adalah Intrans Publishing, yang mana ini adalah penerbit buku nasional yang memiliki concern betul terhadap gerakan literasi, gerakan sosial di ranah-ranah masyarakat. Nah, pada pagi ini kita akan mengambil tema yaitu tentang kecemasan keluarga di masa pandemi. Nah, sebelum nanti narasumber memberikan materinya atau menyampaikan materinya, sebelum itu akan ada sambutan dari perwakilan DPD IPSP Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Mungkin bisa dimulai, Mas Fadli, untuk menyampaikan sambutannya. Ya, oke. Mas Andung, kedengaran suara saya? Siap, kedengaran, Mas? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta webinar pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan seminar hari ini, di mana seminar hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Andung terselenggarakan atas kerjasama Yayasan Insaf, DPD IPSPI, dan Intrans Publishing. Nah, sebagai perwakilan dari DPD IPSPI, kami melihat bahwa kecemasan-kecemasan yang terjadi saat ini, terutama khususnya di dalam keluarga, muncul berbagai macam problematika yang ada saat ini. Tidak hanya pada saat PSBB kemarin, gitu. Nah, namun ternyata setelah masuk dalam new normal ini, kecemasan-kecemasan itu pun sering muncul, sehingga kami menyadari bahwa banyaknya permasalahan yang dialami oleh keluarga ini penting untuk kita saling bertukar pikiran, saling sharing, atau mungkin Bapak Ibu akan memberikan masukan kepada kami yang ada di sini, atau kita akan saling berbagi informasi terkait kecemasan keluarga. Nah, di sini insya Allah pemateri-pemateri yang kami undang untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini adalah mereka sebagai pakar di dalam pemberian layanan terhadap keluarga maupun terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Nah, mungkin sambutan ini saya cukupkan. Salam hormat dari Ketua IPSP yang kebetulan ada kesibukan di tempat lain pada pagi hari ini. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf atas sambutan atau kekurangan sambutan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Fadli atas penyampaian sambutannya terhadap pengawalan kegiatan pada pagi hari ini. Nah, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi terkait adanya kecemasan masyarakat, keluarga di masa pandemi ini, sebenarnya mungkin sifatnya antara wajar dan tidak wajar, tergantung bagaimana penyikapan kita. Nah, maka dari itu akan kita bahas bagaimana mekanisme, bagaimana tata cara untuk menanggulangi atau menghadapi kecemasan keluarga di masa pandemi. Nah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari kedua narasumber. Nah, yang pertama ini ada narasumber yang pertama, yaitu atas nama Ibu Eni Umronah. Nah, beliau ini lahir di Jepara 8 Agustus 1973. Nah, beliau saat ini
menjabat sebagai Ketua LKSA Robani, Ketua Pimpinan Daerah Salimah Kabupaten Malang, Ketua Bidang Pengembangan SDM Forum LKS Kabupaten Malang, dan sebagai anggota pengawas IPSPI Provinsi Jawa Timur. Nah, itu untuk kurikulum vitae yang narasumber yang pertama. Dan yang kedua, itu ada Ibu Dr. Nailatin Fauziah, psikolog. Nah, beliau ini sebagai dosen atau pengajar, sebagai peneliti, dan juga sebagai praktisi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, untuk sesi kali ini, nanti langsung disambung saja narasumber pertama dan yang kedua. Narasumber pertama yaitu Ibu Eni, nanti langsung disambung oleh Ibu Nailatin. Nah, untuk masing-masing narasumber itu menyampaikan materinya dalam kurun waktu 25 menit. Nah, nanti setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini para peserta yang hadir pada pagi hari ini bisa menuliskan pertanyaannya atau mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan disampaikan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber, atau bisa langsung berdialog, berkomunikasi secara khusus dengan narasumber. Nanti moderator dan juga host akan memberikan aksesnya. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Eni Umronah. Silakan untuk Ibu Eni. Ya, Ibu Eni. Kasih sebentar. Oh iya, ini ya masih menunggu sebentar. Ibu Eni untuk melakukan persiapan terkait penyampaian materinya berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu kecemasan keluarga di masa pandemi. Nah, diskusi atau webinar pada pagi ini dirasa akan menarik karena melihat permasalahan ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu dari sisi profesi pekerjaan sosial, dan yang kedua adalah profesi psikolog. Dua disiplin ilmu yang berbeda, namun ketika dalam teorinya dan prakteknya itu saling memiliki keterkaitan. Seperti itu. Nah, Bu Eni sudah siap? Siap, Mas. Terima kasih. Oke, silakan untuk Bu Eni, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua, serta saudara-saudaraku semua, dan sahabat-sahabat IPSPI senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa terlimpahi rezeki, karunia kenikmatan, berupa kebahagiaan dalam keluarga, rezeki yang berlimpah, kehidupan yang aman, tentram, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi sudah diperkenalkan diri oleh Mas Anung sebagai moderator. Dalam kesempatan ini ada satu materi yang nanti akan menjadi bahan bagi diskusi kita bersama, yaitu cara keluarga dalam menghadapi kecemasan di masa pandemi. Sahabat-sahabat IPSPI yang berbahagia, bahwa sejatinya pandemi ada itu bukanlah sebuah kesia-siaan bagi kita. Pasti ada kebaikan di balik semua ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai bagaimana keluarga menghadapi musibah pandemi ini. Hal yang pertama yang akan menjadi bahan diskusi kita adalah pentingnya kita mempersiapkan keluarga. Pentingnya kita mempersiapkan keluarga, karena dalam hal ini keluarga dan anggotanya itu mengalami
sedikit atau banyak dampak dari wabah yang sedang terjadi. Izinkan saya nge-share materinya. Bisa terlihat ya? Jadi sudah, Bu. ya, terima kasih. Pentingnya kita mempersiapkan keluarga. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, betapa keluarga itu menjadi bagian penting dalam upaya agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari di masa pandemi wabah ini dengan sebaik-baiknya dan sebahagia-bahagianya. Dalam mempersiapkan keluarga itu adalah perlunya merekonstruksi cara berpikir secara benar di dalam keluarga itu. Dalam hal ini bahwa merekonstruksi mindset atau cara berpikir sehingga lebih benar dalam menyikapi musibah ini menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Mengapa kita perlu melakukan itu? Karena sikap penerimaan yang baik akan mendatangkan perilaku yang benar. Sikap penerimaan yang baik akan mendatangkan perilaku yang benar di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Keikhlasan, kelapangan dada, ikhtiar atau usaha yang benar itu akan menghasilkan keadaan kehidupan yang lebih baik meskipun suasana tetap masih dalam masa pandemi ini. Sahabat IPSTI yang berbahagia, musibah adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan datang dan kapan akan berakhir. Tiba-tiba sekitar pertengahan Maret yang lalu ya, kita harus isolasi. Kemudian ada pembatasan skala besar, ada kemudian pembatasan skala lokal. Lalu berikutnya kita menjalankan new normal. Anak-anak bersekolah dari rumah, lalu kemudian kita ada yang menjalankan BFO ataupun BFA secara bergantian. Setiap hari ada yang masih bekerja, bahkan setiap hari kita mendengar kenalan ataupun orang lain positif COVID-19 ini. Di antara yang kita dengar mengalami positif COVID itu ada yang kemudian sehat, tapi ada yang kemudian meninggal dunia, meninggalkan kita. Masalah-masalah silih berganti. Dia muncul. Manakala kita tidak merekonstruksi mindset dan cara berpikir kita, maka kita akan tergerus dengan masalah ini. Dan sesungguhnya inilah gambaran masa depan kita kelak yang kita tulis hari ini. Sahabat-sahabat IPSTI yang berbahagia, di hadapan di slide ya, ada sebuah gambar. Gambar ini dibuat oleh seseorang yang saya tangani 1 bulan yang lalu. Mohon maaf, Bu Eni. Iya? Untuk meng-full screen-kan PPT-nya. Oh, siap. Ya, terima kasih. Ya. Jadi, gambar ini dibuat oleh seseorang beberapa tahun sebelum dia mengalami sebuah masalah. Saya menangani orang ini 1 bulan yang lalu, ya. Kemudian saya lihat di medsosnya, ya, ternyata dia suka menggambar dan postingan awal di medsos medsosnya itu adalah gambar ini. Lalu kemudian saya tergelitik. Kenapa menggambar ini? Ya saya menggambar, Bu, karena saat itu saya sedang suntuk. Saya sedang banyak masalah, banyak pikiran. Saya mengalami bermacam-macam persoalan. Kemudian itu saya tuangkan dalam sebuah gambar. Lalu kemudian saya lihat postingannya di tanggal berapa, kemudian saya sampaikan kepada yang bersangkutan, apakah Anda tahu 1 tahun setelah Anda memposting ini ternyata, jadi 1 tahun setelah dia memposting ini, ternyata benar-benar dia berada di Bali. Ini adalah gambar penjara yang dia sudah gambar setahun sebelum dia masuk dalam penjara, padahal dia tidak pernah merencanakan sebelumnya. Maka penting kiranya kita merekonstruksi mindset, cara berpikir kita agar bisa lebih baik
Karena pada saat itulah sesungguhnya kita sedang meng-create masa depan kita. Sahabat-sahabat IPSDI yang dirahmati Allah, berapa kali sih kita dalam sehari mengeluh sejak bangun tidur sampai kita kembali tidur? Mendapati barangkali pengeluaran semakin membengkak. Pemasukan menipis karena wabah berdampak pada mata pencaharian keluarga. Bayaran anak-anak sekolah tetap dibayarkan, tagihan-tagihan tetap ada, biaya pulsa, paket data semakin tinggi untuk pembelajaran daring anak-anak kita. Belum lagi jumlah gadget di rumah tidak sebanding dengan jumlah anggota keluarga yang sama-sama memerlukan daring pada jam yang sama. 24 jam anak-anak berada di rumah. Kebosanan menjalani aktivitas di rumah saja menjadi jauh membutuhkan sebuah persiapan. Rumah menjadi lebih berantakan. Terus pertengkaran kakak dan adik untuk urusan-urusan sepele itu sudah membuat kekhawatiran sendiri pada diri orang tua, kecemasan sendiri. Orang tua dan anak cenderung sulit berkonsentrasi di dalam mengerjakan pekerjaan ataupun sekolah. Terlalu banyak informasi yang beredar sehingga keluarga sulit menentukan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Anak kehilangan banyak kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan teman sebaya ataupun beraktivitas fisik di luar rumah. Bapak Ibu yang berbahagia, keluhan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan justru akan mengakibatkan keadaan pandemi ini semakin berat. Kalau kita analogikan, manusia itu ibarat tanaman. Ia senantiasa digoyang oleh angin yang kencang, yang menjadikannya miring ke kanan, lalu kemudian miring ke kiri, tapi ia tetap berdiri kokoh. Oleh karena itu, agar kita bersama keluarga tetap berdiri kokoh saat angin pandemi begitu keras menggoyang tanaman kita, maka kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Berikutnya, siapa saja yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi atau merekonstruksi cara berpikir mindset yang benar itu? Bahwa yang harus kita persiapkan adalah ada 3. Ya. Yang pertama adalah cara berpikir kita sebagai orang tua. Lalu kemudian cara berpikir anak-anak kita. Dan yang ketiga cara berpikir anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita. Yang pertama, cara berpikir kita sebagai orang tua. Suasana dan sikap orang tua itu sangat berpengaruh pada anak. Misal, takut saat anak berhadapan dengan orang luar, kecemasan ibu karena bertanggung jawab atas pembelajaran anaknya, di mana kondisi sebelum pandemi pelajaran anak-anak diserahkan penuh ke sekolah. Lalu kemudian banyak mengeluh, bahkan sedikit-sedikit mengeluh, hal ini akan sangat mempengaruhi suasana keluarga. Maka memulai hari dengan kelapangan dada, meyakini hari ini lebih baik dari hari kemarin, meyakini pembeli hari ini lebih banyak dari sebelumnya. Bagi yang berwira swasta barangkali. Tentu akan memunculkan suasana hati penuh keriangan dan kebahagiaan. Meyakini bahwa hari ini anak-anak lebih mudah diatur. Meyakini bahwa anak-anak akan lebih mudah bertanggung jawab pada hari ini. Dengan tugas-tugasnya, tentu akan berbeda dampaknya di hati orang tua dibandingkan dengan hati yang bermuram durja atau memiliki prasangka yang berlebihan atas keadaan ini. Lalu kemudian yang kedua, merekonstruksi cara berpikir anak-anak. Bahwa keterpisahan dengan teman-teman sebaya bagi anak-anak kita ini menjadi masalah tersendiri. Mereka karena harus berada di rumah. Tetapi hal itu masih bisa ditanggulangi dengan interaksi secara daring tentunya. Nah, ini butuh pendampingan, penjelasan dari para orang tuanya. Hari-hari di rumah harus menjadi hari-hari yang membahagiakan diri anak-anak.
Karena apa? Meskipun mereka di rumah saja, tapi mereka sesungguhnya masih bisa beraktivitas fisik di halaman misalnya. Main lompat tali, kalau halamannya tidak luas, mereka masih bisa bermain-main dengan orang tuanya di dalam rumah. Atau merawat binatang, meskipun kemudian bulu-bulu binatang barangkali banyak berserakan di rumah, tetapi ini membutuhkan kelapangan dada agar tidak menjadi masalah tersendiri bagi anggota keluarga itu. Orang tua mendampingi anak menyelesaikan kesulitan-kesulitan hidupnya, mengerjakan tugas-tugas sekolah dan tanggung jawab lainnya, mengadakan pertemuan keluarga atau pertemuan yang sifatnya di situ ada sebuah pendampingan yang intens, ada bonding, atau barangkali mengadakan sekolah keluarga kecil-kecilan secara rutin, mungkin sepekan sekali, barangkali bergantian yang jadi pemateri, hari ini ayah, esok ibu, lusa anak, sambil memberikan materi-materi bagaimana anak-anak itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika keluar masuk rumah. Sehingga nggak sedikit-sedikit minta jalan-jalan, sedikit-sedikit minta keluar, sedikit-sedikit makan di luar dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan lebih membahayakan bagi mereka. Anak dengan mindset yang benar terkait dengan hal ini dan itu dengan pendampingan keluarga tentu akan didapatkan sebuah kebahagiaan tersendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah merekonstruksi cara berpikir anggota keluarga yang barangkali berada di rumah kita. Barangkali ada di rumah kita orang yang membantu kita, yang tidak tinggal serumah dengan kita, maka mereka perlu disiapkan agar mengerti akan protokol kesehatan yang harus dijalani saat memasuki rumah kita. Hal ini akan meminimalisir kecemasan-kecemasan yang ada. Lalu kemudian, pokok bahasan yang ketiga yang akan menjadi materi diskusi kita pada hari ini adalah bahwa pentingnya kita mengambil pelajaran di balik musibah pandemi. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil, ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dalam di balik musibah pandemi ini. Yang pertama, mudah-mudahan dengan musibah pandemi ini kita mendapatkan keadaan yang lebih baik. Artinya apa? Bila kita menyikapi secara benar, bahkan kita akan mendapatkan sebuah keadaan yang lebih baik yang belum pernah didapat sebelumnya. Seperti kita menjadi lebih dekat dengan anak-anak. Ya. Adanya bonding. Mengetahui perilaku yang sebenarnya dari anak-anak. Misal anak-anak biasanya ngekos di luar kota, atau di pondok pesantren, atau di mana barangkali, ternyata dengan pandemi ini mereka harus ada di rumah dan ternyata dari perilaku-perilaku yang ada harus kita luruskan. Nah, ini menjadi kesempatan bagi orang tua untuk meluruskan perilaku mereka. Begitu juga berkurangnya penghasilan tidak harus membuat hubungan dengan pasangan menjadi bermasalah. Ada banyak cara mengkomunikasikan itu. Ada banyak cara bagaimana melakukan ikhtiar secara benar atas usaha-usaha ekonomi kita. Sehingga tidak kemudian sedikit-sedikit ada masalah. Sudah pandemi, masalah muncul, ada pertengkaran dan lain sebagainya. Pertanyaan sudah mulai masuk, jadi mohon teman-teman bersabar. Lalu kemudian meyakini bahwa wabah ada bukanlah sebuah kesia-siaan untuk hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, bahwa pelajaran di balik musibah pandemi ini adalah akan membersihkan jiwa kita dari beratnya tekanan kehidupan. Kalau kita lihat gambar ini, bisa jadi beban yang berat saat ini yang kita pikul, saya ambil dari sebuah medsos nih, menjadi sebab keselamatan kita. Oleh karena itu berhentilah mengeluh dan syukurilah. Jadi penerimaan secara benar atas musibah pandemi ini akan membersihkan hati kita dari keputusasaan.
dari frustasi, menyalahkan nasib, menyesali diri. Bukankah beban yang berat menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan sebuah keselamatan? Bahwa kesulitan yang ada akan menjadikan kita lebih kuat, lebih optimis. Jadi, kesulitan yang ada akan menjadikan kita lebih kuat, lebih optimis, dan tidak berhenti berusaha membantu orang lain yang lebih membutuhkan dari apa yang kita punya. Maka berhentilah mengeluh. Lalu kemudian, hal yang ketiga adalah bahwa daya dorong di balik musibah pandemi ini menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan hal yang bermanfaat. Tidak hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, sejak bayi ini kita menjadi konsumen kebaikan dari orang lain. Sejak bayi kita digendong oleh orang tua kita. Kita ini mengkonsumsi kebaikan dari ibu kita, dari ayah kita. Tentu sebagai seorang manusia, kita tidak selamanya menjadi konsumen atau penerima kebaikan dari orang lain. Ini yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Kita harus bisa memproduksi kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, mereka tidak selamanya menjadi konsumen dari kita sebagai orang tua. Mereka harus menjadi produsen kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka bisa lakukan? Jadi, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka tidak selamanya menjadi konsumen dari kebaikan orang lain, mengkonsumsi kebaikan dari orang tuanya saja. Makan diambili, sudah daring di rumah, 24 jam di rumah, sekolah di rumah, sambil menghadapi gadget, laptop, HP, sambil belajar, makan di situ, lalu piring tidak dikembalikan di tempat yang semestinya, minum di situ, kemudian setelah itu mereka tidur, sudah ada piring, gelas di atas meja bersama dengan laptopnya dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita tanamkan kepada mereka. Tidak selamanya mereka mengkonsumsi kebaikan dari orang lain. Mereka harus bisa menjadi produsen kebaikan. Bagaimana caranya? Ini butuh pendampingan dari orang tua. Orang tua yang siap, orang tua yang memiliki sikap penerimaan atas musibah ini secara baik tanpa keluhan, tentu mereka akan melakukan hal-hal positif bagi anak-anak. Anak-anak mendapatkan kesempatan untuk bisa membantu di dalam keluarga. Apa tugas-tugas yang harus mereka lakukan? Ini kesempatan memproduksi kebaikan. Beberapa waktu yang lalu, saya tantang anak-anak. Kalaupun ibunya ini tidak suka matematika, tetapi anaknya itu suka matematika. Jadi saya tantang mereka. Kesukaanmu terhadap matematika, bagaimana kalau tidak hanya adik saja yang mendapatkan manfaat itu, tapi barangkali orang lain. Adiknya barangkali bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sudahlah, kita buat ini flyer, kita buat status, menerima konsultasi pelajaran matematika. Masya Allah, ya. Ternyata mendapatkan testimoni banyak dari para orang tua bahwa mereka saat ini kesulitan mendampingi belajar anak-anak. Ketika ada setitik cara untuk membantu mereka, ternyata itu gayung bersambut. Banyak yang nelpon, kakak gimana caranya ini? Saya belum hafal perkalian dan lain sebagainya. Masya Allah, ternyata dalam keadaan pandemi ini, anak-anak dengan segala potensi, dengan segala bakatnya, dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan ini akan mengurangi kebosanan mereka. Ini akan mengurangi masalah mereka. Karena orang yang memproduksi kebaikan itu, dia akan selalu bersemangat, optimis, dan lain sebagainya. Karena di sisi lain, dia memberi, ketika memberi dia menjadi bahagia. Berikutnya pelajaran di balik musibah pandemi adalah membangun lebih kuat lagi spiritualitas kesabaran kita. Spiritualitas sabar ini perlu kita bangun di dalam keluarga.
orang tua dulu, baru kemudian orang tua mengkondisikan anak-anaknya, membangun kerjasama yang baik, melatih anak dalam pekerjaan rumah, karena tidak selamanya mereka hidup bersama dengan kita. Ini harus kita tanamkan. Spiritualitas sabar, ya, itu juga harus bisa dilihat oleh anak-anak kita di dalam orang tuanya, di dalam diri orang tuanya. Satu ketika saya menelpon salah seorang anak yang saat ini tidak bersama dengan kami. Dia ada di luar, kemudian saya tanya karena tidak bisa pulang, gitu, sehingga komunikasi selama ini melalui video call. Gitu. Saya tanyakan, nah, kok kamu sekarang jadi tambah kurus? Gitu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lalu kemudian dia bilang, bagaimana? Ya saya ya mikir gitu. Kampus lockdown gitu. Kalau di Indonesia barangkali kampus masih berjalan meskipun secara daring, tapi tidak untuk di luar negeri di satu negara. Ya lockdown, tidak ada perkuliahan dan lain sebagainya, sehingga perkuliahan berhenti dan ini menimbulkan masalah. Kok kamu jadi kurus gitu? Ya, saya kepikiran kampus lockdown, nggak bisa lagi belajar, kapan lulusnya nanti gitu ya. Jadi dia sudah muter-muter dengan masa depan. Kemudian saya sampaikan, kesabaranmu hari ini akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Maka tidak ada alasan kemudian kamu untuk berkeluh kesah. Iya, seperti itu. Meskipun udara di sana 42 derajat Celcius, panas, tapi jangan sampai membuat panas hati. Ternyata hal seperti itu, ya, membangun spiritualitas kesabaran itu ternyata bisa menumbuhkan semangat keluarga, semangat anggota keluarga untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang terakhir, pelajaran di balik musibah pandemi ini, musibah pandemi ini bisa digunakan untuk menanamkan cita-cita besar di dalam keluarga kita. Apa yang kita create hari ini adalah gambaran masa depan yang akan kita raih selanjutnya. Oleh karena itu, bercita-citalah kebaikan. Visualisasikan masa depan kita dengan sebaik-baik keadaan. Masa pandemi bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi bisa menjadi potensi besar bagi kebaikan masa depan kita kelak. Sebelum penutup, saya ingin membuat sebuah ilustrasi yang barangkali ini bisa lebih menambah pengalaman kita. Di hadapan Bapak Ibu ada sebuah gambar piramid. Jadi piramid ini berasal dari bongkahan-bongkahan batu. Kalau di negeri Mesir itu tidak ada sebenarnya bongkahan-bongkahan batu itu. Jadi kita saat ini kita coba belajar dari Fir'aun. Dari literatur yang ada ternyata Fir'aun membangun piramid ini berasal dari bebatuan yang bukan dari negeri Mesir. Bebatuan ini berasal dari luar negeri Mesir. Bagaimana cara mengangkutnya? Padahal saat itu mungkin masih belum semodern sekarang ini ya, cara mengangkut batu-batu yang besar itu. Ternyata Fir'aun dan arsiteknya itu menunggu adanya musibah banjirnya Sungai Nil. Menunggu adanya musibah banjirnya Sungai Nil untuk apa? Untuk membawa bebatuan dari tempat yang jauh menuju ke negeri Mesir. Bisa memanage sebuah musibah sedemikian rupa. Dan itu membutuhkan waktu 20 tahun. Jadi musibah banjirnya Sungai Nil itu justru ditunggu untuk sampai terbangunnya piramid. Bapak Ibu yang berbahagia, musibah pandemi ini sekali lagi bukan akhir dari segala-galanya. Kita bisa jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Terima kasih. Barangkali itu Mas Andung, moderator. Dan ya, Ibu. mohon maaf, ya, tadi saya belum menyapa Ibu Doktor.
selamat bergabung dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Langsung saja Ibu Nailatin untuk menyampaikan materinya, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya, sudah 9:30. Selamat siang. Yang saya hormati tadi dari panitia, ada dari 3 lembaga, dari mana tadi saya sempat nyatat, dari Indonesia Safe House, kemudian dari IPSPI, kemudian Interest Publishing, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang di forum ini sama-sama kita mau sharing tentang banyak hal lah, saya yakin karena pandemi ini luar biasa efeknya pada kita semua. Saya bisa share slide-nya ya, sebentar. Oh, bisa. Oke, kemarin saya sama Mas Adung, saya diminta untuk mendiskusikan tentang kecemasan keluarga. Nah, ketepatan memang di waktu pandemi ini saya juga buka konseling, tapi secara daring yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Banyak sekali kasus yang masuk, mulai dari kasus kekerasan dalam keluarga, kemudian kasus perkawinan, kasus masyarakat, yaitu terkait dengan stigma keluarga yang terdampak COVID dan yang lainnya. Jadi ada banyak sekali kasus yang muncul. Dan itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terlibat dalam proses bagaimana kita bisa bersama-sama untuk keluar dari situasi ini. Keluar dalam arti kita sukses untuk beradaptasi terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama. Oke, kalau kita lihat di media itu luar biasa juga, dari segala hal itu kita ditampilkan sama media yang mulai dari yang bahasa yang sangat provokatif, bahasa yang inspiratif, kemudian dari semua aspek itu kita bisa lihat dari media. Aspek apa yang banyak muncul? Memang pandemi ini dampaknya itu kita rasakan pada semua lini kehidupan kita, dari semua sudut itu kena, tidak ada yang terlewati, dan dari semua strata sosial itu juga tidak ada yang terlewat, baik yang atas, yang bawah, yang anak-anak, yang lansia, nah semuanya terkena dari imbas dari pandemi ini. Nah, kita lihat misalnya satu contoh, di ruang pendidikan misalnya, ada perubahan yang luar biasa pada sistem pendidikan kita. Misalnya di perguruan tinggi, atau tadi seperti yang diceritakan Bu Eni ya, bagaimana pembelajaran secara daring atau sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu cukup menyita energi dan membutuhkan proses adaptasi yang luar biasa dari semua komponen. Itu baru hal pendidikan. Nah, mulai tadi misalnya berdampak pada ekonomi, kebutuhan untuk IT-nya, kebutuhan untuk kuotanya, terus kemudian proses psikologisnya, bagaimana orang tua dan anak beradaptasi pada proses itu. Terus kemudian bagaimana proses transformasi ini mencapai enggak pada sasaran tujuan dari pendidikan. Nah, itu yang masih sampai sekarang masih terus dievaluasi. Kemudian misalnya pada sosial budaya kita, yang biasanya kalau lebaran itu semua mudik ya, sekarang enggak mudik. Nah, ini enggak semuanya bisa beradaptasi. Yang mereka meyakini bahwa kalau enggak mudik itu enggak afdol misalnya, kalau enggak sungkem dalam wujud sungkem ke orang tua itu tidak
secara budaya itu kan dianggap itu belum berbakti atau yang lain, sehingga banyak yang nekat untuk kemudian mudik dan yang lainnya. Kemudian secara ekonomi, secara politik, kebijakan terus berubah. Nah, kadang kita sampai lelah, nanti berubah lagi. Nah, kemudian juga terkait dengan kesehatan kita, proses-proses keagamaan kita, yang kita juga lihat bahwa ada polemik yang luar biasa ketika tidak diperkenankan misalnya jamaah di masjid, atau boleh tapi dengan protokol tertentu. Kalau dulu sholat itu softnya tidak boleh renggang, sekarang harus renggang. Nah, jadi ada kebalikan yang luar biasa yang kita alami saat ini karena situasi pandemi ini. Nah, situasi ini direspon berbagai kalau secara psikologis itu ada 3 respon yang muncul. Jadi kalau secara psikologis itu 3 respon yang muncul itu, yang pertama yaitu orang-orang yang tidak peduli. Jadi mereka ada pandemi atau tidak, ada COVID atau tidak, mereka tidak peduli. Mereka tidak berusaha untuk menyesuaikan terhadap bagaimana protokol-protokol kesehatan, perilaku-perilaku kesehatan yang direkomendasikan oleh pihak kesehatan, pemerintah atau siapapun. Itu mereka abaikan, mereka tidak peduli sama sekali. Kemudian mereka juga menolak terhadap risiko-risiko berita apapun, dianggap tidak menafikan apa yang ada, sehingga tidak ada perubahan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua itu mereka reaksinya adalah melakukan adaptasi yang positif. Adaptasi yang positif itu mereka beradaptasi terhadap situasi ini. Oh iya, ada pandemi. Pandemi itu seperti apa? COVID itu bagaimana? Nah, dia pahami betul kemudian apa yang bisa saya lakukan terhadap situasi ini. Nah, yang dikembangkan adalah perilaku-perilaku yang positif. Misalnya bersikap tenang terhadap situasi. Kalau ada waktu awal-awal pandemi itu kita lihat media sangat luar biasa mengabarkan, memberikan informasi tentang COVID dari berbagai perspektif. Mulai dari yang itu berita bohong, mulai dari yang ini, nah itu terus bergulir. Nah, kalau pada individu yang reaksinya dia beradaptasi secara positif, dia melihat media itu secara cerdas dan bijak. Jadi tidak kemudian misalnya dia menerima ini, kemudian dia jadi ketakutan dan yang lain, enggak, tapi lebih bersikap tenang. Kemudian mengembangkan perilaku sehat. Apa yang bisa saya lakukan untuk beradaptasi? Misalnya, kalau dulu kita bisa rame-rame dengan teman-teman, makan di kafe dan yang lainnya, sekarang tidak boleh. Pada masa pandemi, waktu pandemi itu. Kemudian pada new normal atau kebiasaan baru, ini dibolehkan, tapi dengan catatan menggunakan atau melaksanakan protokol-protokol tertentu. Jadi individu ini dia mengembangkan perilaku adaptif apa yang bisa dilakukan secara positif ke sana. Nah, kemudian dia memiliki kepedulian tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada keluarga dan lingkungan sekitarnya, melakukan kampanye, terus kemudian melakukan edukasi ke masyarakat, bagaimana seharusnya perilaku sehat itu dikembangkan pada situasi ini. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu yang kecemasan tinggi. Nah, yang kecemasan tinggi ketika misalnya pada waktu media yang begitu luar biasa, itu yang muncul ketika dia baca media, ketika dia mendapatkan informasi tentang COVID dan yang lainnya, yang muncul adalah ketakutan yang berlebihan, takut tertular atau yang lain. Nah, misalnya pernah ya kita di salah satu media itu belanja ke mall menggunakan APD lengkap. Nah, saking ini tipenya adalah dia mengalami kecemasan yang luar biasa. Dia takut kemana-mana, dia tidak berani, semuanya itu di rumah. Ada juga kasus itu yang saya menangani, kasus yang kecemasan luar biasa itu. Dia tidak menerima tamu siapapun, kemudian dia tidak mau bersentuhan dengan apapun. Ketika dia keluar dari rumah,
karena ada kebutuhan tertentu, ketika balik itu dia bersihkan dirinya itu tidak hanya sekali. Nah, jadi muncul sampai kemudian kecemasan yang luar biasa. Terus kemudian dia pokoknya tidak sewajarnya lah, sangat berlebihan sekali. Misalnya HP-nya habis dia bawa keluar itu dia semprot, semuanya yang dia lakukan perilaku sehatnya itu sangat berlebihan. Dan kemudian kecemasan tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan, kecemasan terkait dengan pekerjaan dia bagaimana, nanti misalnya satu contoh banyak juga yang kemudian mau menikah tidak jadi menikah, terus kemudian yang terkait dengan pekerjaannya kehilangan pekerjaan, terus yang punya bisnis bingung dengan bisnisnya, banyak sekali kecemasan-kecemasan yang dikembangkan oleh individu yang mereaksi secara psikologis pandemi ini pada tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, pada diskusi kali ini saya hanya akan fokus pada bagaimana sih reaksi individu yang mengalami kecemasan terhadap situasi pandemi ini. Partisipan 47 orang, saya 3. Oke. Nah, kecemasan itu apa sih? Kita bisa melihat kita termasuk kategori orang yang cemas ataukah tidak. Nah, nanti kita bisa lihat dari sini. Kecemasan itu perasaan khawatir. Jadi ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Jadi kita berpikir karena ada sesuatu, ada COVID-19 ini, kemudian kita berpikir, engkau jangan-jangan yang begini, engkau jangan-jangan begini. Oh, lah nanti bagaimana anak saya ke depannya kalau dia tidak sekolah di sekolahan? Lah nanti bagaimana kalau saya bekerja hanya dari rumah? Nah nanti kalau saya tidak ke pasar, nanti bagaimana saya dapatkan barang yang baik misalnya. Jadi banyak sekali kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran terhadap situasi yang terjadi. Nah, kecemasan ini sebenarnya adalah respon yang wajar terhadap situasi terhadap situasi yang buruk. Tapi ini menjadi abnormal ketika ambang kecemasannya itu melebihi dari situasi yang buruk itu sendiri. Jadi berlebihan dalam memunculkan ketakutan atau kekhawatiran terhadap situasi itu. Nah, kalau kita bisa melihat ya, ketika kita cemas itu ada 4 hal yang bisa kita lihat, yaitu pada pikiran. Orang yang cemas itu yang muncul adalah pikiran yang negatif. Jadi tidak ada cemas itu kemudian positif, enggak. Jadi cemas itu memunculkan pikiran negatif. Kalau orang Jawa itu gek-gek misalnya. Gek-gek engko ndang ngene, gek-gek. Nah, biasanya begitu. Nah, pikiran-pikiran negatif itu muncul kadang juga irasional. Jadi yang tidak rasional ke sana. Kemudian secara fisik, nah itu biasanya yang kita bisa rasakan secara fisik itu tangan berkeringat. Nah, itu kalau kita misalnya habis baca berita buruk gitu ya, atau mendengarkan informasi tentang ada teman kita meninggal misalnya, terus ada teman kita yang kemudian kita dengar dia terpapar misalnya, atau dia mengalami sesuatu karena berdampak dari pandemi ini. Nah, kemudian biasanya itu kalau orang yang cemas itu muncul detak jantung, nah detaknya itu lebih cepat, jadi berdebar-debar jantungnya itu. Terus kemudian kalau dia ada juga yang kemudian keringat dingin di tangannya. Keringat dingin. Ada juga yang sampai yang saya pernah waktu konseling itu dia tidak bisa berdiri. Duduk sudah. Pada waktu itu dia mendengar ada saudaranya sakit, terus kemudian didiagnosa kena COVID. Nah, duduk, jadi tidak bisa berdiri. Nah, ya sudah duduk aja sambil tangannya bergetar gitu, dan dia tidak kuat untuk berdiri. Nah, nafas itu sulit, sesak. Jadi orang kalau kondisi cemas itu mengalami kesulitan untuk nafas yang panjang, jadi nafasnya itu pendek-pendek.
cepat. Gitu. Itu beberapa yang kita bisa lihat secara fisik. Kemudian perilaku, jadi perilaku itu dia kecenderungan akan menghindari objek yang membuat dia menjadi cemas. Contoh misalnya berita, nah, atau ada orang cerita tentang oh ini, karena dia kalau mendengarkan itu kemudian cemasnya muncul, sebenarnya pengen dengar, tapi kemudian karena dia merasa cemas, dia menjauh, tapi kemudian rada-rada ini lagi. Jadi secara perilaku itu dia bingung juga. Jadi perilakunya itu kecenderungan untuk menghindari objek yang membuat dia cemas atau yang mengganggu pikiran dan perasaannya, emosinya. Tapi sebenarnya juga pengen, tapi karena kondisi cemas tadi, jadi antara pengen, antara tidak mau, antara ini, nah itu kelihatan. Kemudian secara emosi atau secara perasaan, biasanya mudah panik, jadi gugup, kemudian marah, panik. Nah, sehingga dalam situasi ini, dalam situasi emosi secara kognitif yang tidak stabil ini, sangat sulit sekali untuk mengambil keputusan. Jadi berpikir jernihnya itu tidak muncul. Kalaupun mengambil keputusan pada saat situasi ini, keputusannya keputusan yang biasanya kurang tepat ke sana. Nah, ini situasi inilah yang dihadapi ketika seseorang merasa cemas. Indikasi ini bisa muncul semuanya, bisa jadi juga tidak. Kita bisa, misalnya kita bertemu dengan keluarga kita, misalnya anak-anak kita, dia buka HP, sekarang kan anak-anak karena ada satu alasan belajar daring, mereka bisa mengakses HP, bisa jadi mereka membuka informasi terkait dengan COVID atau sesuatu yang membuat dia merasa cemas. Nah, kita bisa lihat mana yang muncul, indikasi-indikasi dari kecemasan ini yang mana yang muncul. Nah, kita bisa paling tidak melakukan deteksi awal. Nah. Kemudian karena kecemasan itu kalau berlarut-larut, kalau secara psikologi ketika cemas terus-terusan, kemudian stres, setelah itu kemudian terus berlarut-larut akan jadi depresi. Nah, kesehatan mental, di dalam kesehatan mental saya menampilkan di definisinya. Nah, ini jadi kalau orang yang mengalami kecemasan secara terus-menerus itu nanti arahnya ke gangguan mental. Jadi kalau di awal tadi kecemasan itu reaksi atau respon yang wajar pada sesuatu yang buruk, peristiwa yang buruk atau sesuatu yang kita terima yang buruk, baik berita atau kejadian, itu wajar bila reaksi kita memang berbanding dengan beban atau kejadian itu. Tapi kalau reaksi kecemasan itu berlebihan, maka lama-kelamaan kalau tidak segera diatasi bisa mengarah ke gangguan mental ke sana. Nah, nah kemudian bagaimana sih mengatasi gangguan mental? Kalau ini secara personal kita bisa melakukan agar kita memiliki kesehatan mental, bisa terhindar dari kecemasan yang berlebihan, kecemasan yang tinggi. Kita bisa melakukan banyak hal, misalnya aktif melakukan aktivitas secara fisik, jadi berolahraga. Kalau sekarang berolahraga, beraktivitas sekarang mulai banyak yang berkebun, terus bersepeda, sepeda jadi mahal ya, karena menjadi alternatif untuk aktivitas fisik. Kemudian kita bisa membantu orang lain dengan tulus. Nah, jadi tidak ada tendensi, tapi kita tulus mau bantu. Ada teman kita yang terdampak karena COVID ini secara ekonomi kita bantu. Terus kemudian misalnya dia mengalami persoalan, jadi kasus KDRT, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di masa pandemi ini meningkat tajam. Juga karena akses terhadap media yang begitu luar biasa,
kekerasan berbasis gender yang online itu juga meningkat luar biasa. Terus apa namanya? Nah, ini kita mencoba melihat kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, siapa yang terdampak dari situasi ini? Nah, mari kita berbagi, tidak hanya berbagi misalnya harus secara materi tidak, tapi paling enggak berbagi secara emosi, membuat dia merasa nyaman. Misalnya anak-anak kita, dia mengalami kebosanan di rumah. Nah, bagaimana kita membantu agar emosi dia itu atas situasi ini emosinya itu berkembang ke emosi yang positif. Karena ini dialami oleh anak-anak yang di rumah saja juga yang bekerja, kemudian bekerjanya di rumah. Kalau di kantor itu bisa fokus dengan pekerjaan, tapi kemudian tiba-tiba di rumah ya pekerjaan rumah dan yang lainnya. Nah, ini kita coba membantu orang lain, mengembangkan perilaku menolong orang lain, tidak hanya soal material. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kita bisa memberikan dukungan secara sosial pada keluarga kita yang paling kecil, kepada tetangga kita, teman kita, dan yang lainnya. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan? Karena ketika kita membantu orang lain, itu akan berefek psikologis pada keberartian kita. Nah, arahnya lebih ke sana. Kita harus mengapresiasi, alhamdulillah saya bisa bantu ini bukan untuk sombong tidak, tapi ketika kita mengapresiasi apa yang kita lakukan terhadap orang lain, itu akan berdampak pada penguatan psikologis kita sendiri. Nah, kemudian positive thinking dan positive feeling. Saya mendapatkan banyak keluhan itu terkait dengan jadi akhirnya saya harus dalam konseling itu sangat tutorial sekali satu-satu gitu. Karena apa? Yang muncul di situasi ini yang paling banyak itu adalah negative thinking dan negative feeling. Muncul kecurigaan pada orang lain dan yang lainnya. Nah, itu akhirnya untuk merubah cara berpikir negatif, berperasaan negatif menjadi positif, itu kan butuh self talk, memberikan makna yang berbeda, berdebat dengan diri kita. Nah, itu bisa dilakukan secara berlahan-lahan. Nah, kalau kita mengembangkan pikiran yang positif dan perasaan yang positif, apapun yang kita lihat itu sangat inspiring. Karena apa? Kalau kita ya, contoh misalnya, kalau yang kita kembangkan itu negative thinking dan negative feeling, itu energi psikologis kita itu kemudian jadi melemah. Tapi kalau yang dikembangkan positif itu energinya jadi menguat, kemudian ketika dihadapkan pada situasi apapun sulitnya, itu akan muncul alternatif-alternatif. Ide kreativitas itu akan berkembang luar biasa ketika yang dikembangkan adalah positive thinking. Nah, ini sehingga menjadi penting untuk kesehatan mental kita. Nah, kalau kita mengembangkan emosi yang positif, itu imun kita juga jadi menguat. Kemudian keterampilan problem solving, keterampilan dalam memecahkan masalah. Itu yang kita harus terus belajar bagaimana situasi ini kita hadapi dengan baik. Kalaupun misalnya kita salah mengambil keputusan, tidak apa-apa, kita perbaiki lagi. Dengan kesalahan yang kita lakukan, kita tahu ruang mana yang harus kita perbaiki. Kemudian mencari bantuan pada profesional jika memerlukan. Jadi jangan pada yang tidak ahlinya. Jadi kemarin itu ada kasus, ibu-ibu itu mengeluh. Anaknya bukunya hilang. Nah, bukunya hilang, terus kemudian mbahnya gopoh. Yang gopoh itu tidak gopoh mencari, tapi gopoh mencari gula. Bukan mencari buku, tapi mencari gula. Untuk apa? Dia mau ke orang pintar untuk menanyakan buku cucunya ada di mana. Itu terjadi saking lah yang ibunya ini saya harus gimana sama neneknya ini. Nah,
lebih. Jadi akhirnya mencari alternatif yang apa ya, yang kemudian saya tanya. Terus kata orang pintar, bukunya di mana? Katanya bukunya ada di rumah. Ya mesti aja wong hilangnya di rumah. Nah, jadi dalam situasi panik memang tadi kalau orang dalam situasi cemas, gopoh itu akan mengambil keputusan seringnya adalah keputusan yang kurang tepat. Kemudian menjalin hubungan baik dengan orang lain, nah, tetap harus dikembangkan karena social support itu memberikan porsi yang besar terhadap penguatan psikologis kita. Kalau kita dalam situasi tertentu, dukungan orang lain itu menjadi sangat penting. Sehingga meskipun kita berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita tetap mengembangkan social support, dukungan sosial melalui misalnya bolehlah melalui media sosial atau yang lainnya. Atau kalau sekarang sudah di masa new normal, kita sesekali bolehlah untuk silaturahmi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian istirahat teratur dan makanan bergizi, kemudian berdoa dan beribadah. Nah, jadi tidak boleh ditinggalkan spiritual religiusnya, itu harus tetap ada. Kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan kita menghadirkan Tuhan dalam segala situasi. Nah, apapun yang terjadi ini seperti yang disampaikan Bu Eni tadi bahwa ada intervensi Allah di sini, maka kita harus meyakini itu. Nah, ini secara personal yang bisa kita kembangkan untuk bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan tadi. Kalau ini terus kita lakukan, berpikir positif dan yang lainnya, tetap sharing dengan yang lain. Nah, ini kecemasan yang berlebihan itu insya Allah bisa kita atasi. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kecemasan ketika berbasisnya adalah keluarga. Nah, ini sudah pada sistem yang lebih luas lagi dari individu. Saya membahasakan dengan resiliensi keluarga, yaitu ketangguhan keluarga. Ketangguhan, resiliensi itu kalau secara psikologi, itu adalah kemampuan seseorang beradaptasi secara positif dalam situasi yang sulit. Jadi kalau digambarkan itu, seperti kita berjalan dengan enak, kemudian ketabrak sesuatu, jadi ada sesuatu yang kemudian benturan yang sangat berat sekali. Nah, bagaimana kita bangkit dari situasi benturan ini? Nah, pandemi COVID ini adalah situasi yang tidak mudah bagi siapapun. Makanya saya kemudian menggunakan bahasa resiliensi. Ada beberapa fase dalam resiliensi. Yang pertama yaitu fase krisis, di mana keluarga kita dalam semuanya ya, semua keluarga mengalami ini, kita mendengar ada COVID dan yang lainnya. Nah, terus kemudian ada aturan yang berubah, ada mekanisme yang berubah, seluruh aspek kehidupan kita berubah. Ini situasi yang tidak mudah bagi siapapun. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, dalam situasi ini semua butuh proses, semua terbentur. Anak-anak kita sekolah, anak-anak juga terbentur, orang tua dan yang lainnya. Nah, itu semuanya mengalami situasi sulit. Nah, kemudian tahap yang kedua ketika kita menyadari ini situasi yang kita hadapi dalam keluarga kita atas pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada fase beradaptasi. Pola-pola apa yang dikembangkan oleh keluarga ini dalam proses beradaptasi terhadap situasi sulit ini. Nah, harapannya adalah kalau di dalam resiliensi itu, keluarga ini akan mendorong melakukan perubahan dengan cara menggali makna dan sumber daya yang ada dalam keluarga. Jadi beradaptasi tidak hanya secara fisik, tapi juga secara non-fisik. Menggali makna bisa jadi nanti perspektif yang dirubah dan yang lainnya. Nah, ada proses di situ. Biasanya proses yang paling krusial itu berada di fase adaptasi. Bagaimana melakukan coping behavior, bagaimana manajemen konflik, bagaimana beradaptasi secara fisik dan psikologi, sosial, ekonomi. Nah, ini berada pada di fase adaptasi ini. Nah, ketika keluarga ini bisa
menyelesaikan fase ini, maka keluarga ini akan mencapai yang namanya resiliensi, yaitu keluarga ini mampu mengatasi dan beradaptasi secara positif terhadap situasi sulit atau yang menekan selama pandemi. Nah, dari ini ada beberapa komponen yang bisa kita lihat ketika kita menilai ke keluarga. Kalau kita mau membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang resilient, itu ada 3 hal ini yang perlu kita berikan perhatian yang lebih. Yang pertama yaitu terkait dengan family belief system. Bagaimana kepercayaan, nilai-nilai, keyakinan yang dibangun dalam keluarga ini. Dalam situasi seperti ini sangat penting sekali bagaimana value, bagaimana belief itu dimunculkan kembali. Nah, mungkin bisa dengan kalau merefleksikan kembali keyakinan-keyakinan kita terhadap peristiwa yang terjadi dan yang lainnya, atau tadi misalnya bahwa Allah mendatangkan situasi ini pasti ada hikmahnya, ada sesuatu di balik itu. Ketika ada fa'inna ma'al usri yusra misalnya, ketika kesulitan datang, dia dibarengi dengan kemudahan. Nah, meyakini itu, bagaimana mentularkan itu pada seluruh anggota keluarga. Mungkin selama ini yang punya adalah ayah dan ibu, misalnya, atau ibunya saja, ayahnya saja. Bagaimana menularkan ini pada anak-anak sehingga menjadi belief system dalam keluarga. Tidak hanya individu-individu anggota keluarga. Meyakini itu. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam keluarga selama ini misalnya. Pasti setiap keluarga punya nilai itu. Yang ada. Nah itu perlu dimunculkan kembali, perlu direfleksikan kembali, perlu untuk ditanamkan kembali di situasi ini. Kadang kita itu kan aman kalau di situasi lagi biasa saja. Jadi kesabaran, keikhlasan, apalagi ya, ketabahan itu betul-betul akan terlihat ketika kita berada dalam situasi ini. Jadi situasi ini memang bisa menjadi ruang asah kita bersama-sama sejauh mana kita cerdas secara spiritual, secara emosi, secara secara religius. Nah, di sini pertaruhannya. Kalau saya melihat itu. Nah, disinilah bagaimana kecerdasan spiritual tidak lagi berbicara individu, tapi berbicaranya adalah keluarga. Bagaimana keluarga ini dari aspek belief systemnya kita bisa apa sih yang muncul dalam keyakinan keluarga kita. Nah, ini kita bisa kalau ini diperkuat kembali nanti arahnya akan mengarah ke resiliensi. Tapi setiap keluarga punya, mungkin kemarin terabaikan misalnya, nah perlu digali lagi nilai-nilai itu. Nah kemudian bagaimana pola-pola organisasi, karena keluarga itu juga organisasi dalam bentuk kecil, jadi small organization. Pola apa yang dikembangkan? Saling mendukung, kolaborasi, komitmen. Nah ini seperti halnya organisasi yang lain, itu kita bisa melihat di situ. Ketika anak kita mengalami kebosanan di rumah, bagaimana peran ayah, peran ibu, peran kakak, atau peran adik, peran yang lain, bagaimana sistem manajemen dalam keluarga ini berjalan. Ataukah malah dibully, wah ngono bosen, cobalah berpikir. Nah, tidak di ini, tapi nah apa yang terjadi dengan sistem organisasi atau manajemen yang ada dalam keluarga kita. Bagaimana peran-peran itu dimainkan. Nah, ini kita bisa lihat. Bagaimana cara mendukung orang tua ketika anaknya atau suaminya misalnya. Sekarang banyak sekali PHK suami atau istri misalnya yang berdampak secara pekerjaan dari pandemi ini. Bagaimana keluarga ini menguatkan sebagai sebuah sistem organisasi. Nah, ini bisa kalau ini kuat, maka resiliensi itu akan bisa kita capai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikasi atau problem solving, prosesnya. Komunikasi itu menjadi
kunci dari pemecahan masalah. Ketika misalnya satu contoh, anak-anak kita cemas, nah, bagaimana kita mengkomunikasikan kecemasannya? Bagaimana kita ajari mereka mengekspresikan apa yang dia rasakan? Kemudian bagaimana kita mengajari mereka untuk kalau saya merasa misalnya cemas, apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi di coping behavior-nya, anak-anak coping behavior atau perilaku pengatasan terhadap persoalan itu keterampilan. Nah, kalau keterampilan itu melalui proses belajar. Situasi ini menjadi tepat juga untuk kita belajar bagaimana coping behavior yang harus dikembangkan pada situasi-situasi sulit ini. Nah, bagaimana kita melakukan mengkomunikasikan, misalnya satu contoh, kalau biasanya kita bisa makan ke sana kemari, kita bisa rekreasi ke sana kemari. Hari ini kita tidak bisa. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan itu sehingga dipahami oleh anak-anak? Atau begitu banyaknya berita, kita tidak bisa menghindari itu. Bagaimana kita mengkomunikasikan agar anak-anak kita atau agar keluarga kita itu memiliki keterampilan atau kecerdasan dalam bermedia sosial. Atau misalnya apa yang harus kita lakukan ketika keluarga kita mengalami kesulitan. Nah, proses komunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kuncinya pola-pola mengkomunikasikan. Nah, kecemasan ketika anggota keluarga kita mengalami kecemasan, misalnya satu contoh, duh ya apa ya, koncoku iki ini. Nah, kemudian respon keluarga seperti apa? Nah, apakah diajari misalnya, kamu merasa cemas ya, atau misalnya ceritanya bagaimana, sehingga dari proses komunikasi yang dikembangkan itu akan muncul memaknai situasi ini seperti apa. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, 3 komponen inilah kita bisa melihat kembali bagaimana kita membangun keluarga yang resilient, yang tidak bisa melewati situasi cemas ini tidak berlebihan. Itu kalau secara keluarga kita bisa melihat dari 3 aspek ini. Nah, kemudian kalau keluarga yang resilient itu implikasinya apa sih pada individu, para anggota keluarga? Jadi kalau keluarga ini menjadi keluarga yang tangguh, itu sangat berdampak pada perkembangan masing-masing anggota keluarga. Baik anak-anak kita sendiri, nah itu berdampak. Saya melihatnya ada 3 hal di sini. Yang pertama yaitu terkait dengan kepercayaan diri, rasa nyaman, merasa diterima. Terus kemudian karena hal yang positif itu yang dirasakan, maka kreativitas itu akan bisa berkembang secara maksimal. Terus kemudian kalau dari setiap peristiwa, resiliensi memang tidak pada semua peristiwa, tapi satu peristiwa ini membuat kita jadi belajar untuk tangguh menghadapi situasi sulit, maka kedepannya bisa menjadi investasi psikologis terkait dengan kemampuan kita menghadapi situasi-situasi sulit yang lain. Ibu Nailati, mohon maaf, Iya. waktu tinggal 10 menit lagi ya, Ibu. Iya, ini tinggal 1 ini kayaknya. Ya. Oke, tidak terasa. Oke, saya secara pribadi juga berharap bahwa pandemi COVID-19 ini memang tidak mudah untuk siapapun, tapi ini bisa menginspirasi perubahan, paling tidak pada diri kita sendiri, pada diri saya. Itu ada 4 perubahan tadi, yaitu perubahan perspektif cara kita melihat persoalan, memaknai persoalan, kemudian perubahan emosi, perubahan spiritual religius, dan kemudian akan berdampak pada perubahan perilaku. Saya kira itu, terima kasih, ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaian dari kedua narasumber. Yang pertama yaitu dari Ibu Eni berkaitan dengan bagaimana kita merekonstruksi atau membangun ulang cara berpikir kita dari yang awalnya itu kesannya negatif, kita bangun ulang menuju ke arah yang lebih positif. Pun dijustifikasi atau
diperkuat lagi dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Ibu Nelatin dari sisi psikologi. Nah, kecemasan ada sifatnya wajar seperti itu. Nah, akan tidak wajar apabila sudah istilahnya merasuki atau merubah cara pikir kita ke arah yang lebih negatif. Nah, itu disampaikan juga oleh Bu Nailatin terhadap kesehatan mental seperti itu. Nah, ini kan juga saling mempengaruhi. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari beberapa peserta. Oke, saya coba merangkum karena ada dua pertanyaan yang memiliki concern di bidang yang sama terkait pembelajaran jarak jauh yang dihadapi oleh keluarga dan juga tentunya oleh anaknya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga ketika anaknya itu melakukan pembelajaran jarak jauh? Awalnya keluarga, mungkin si orang tua itu tidak memiliki waktu karena harus bekerja. Nah, ini kan berbanding terbalik di waktu-waktu belakang seperti ini. Nah, gimana sih cara keluarga ini untuk membagi waktu itu yang pertama, agar bekerja tetap jalan, tapi di sisi lain mendampingi anak untuk belajar itu juga berjalan. Seperti itu. Monggo untuk kedua narasumber, mungkin diawali dari Ibu Eni untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Elvi dan juga Ibu Eni berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan nanti disambung sama Ibu Nailatin. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Ibu Ilvi Nurdina, ya, salam kenal Bu Ilvi, Sakti Paksa Sidoarjo, ya, bahwa memang menjadi orang tua saat sekarang ini perlu kita banyak belajar, ya, apalagi mendapati anak-anak kita. Yang jelas bahwa ini perlu di-manage, perlu manajemen di dalam keluarga, bagaimana kita di dalam mendampingi anak-anak belajar itu. Karena tanpa kita manage, maka akan banyak muncul persoalan-persoalan yang kemudian menyebabkan keadaan di dalam keluarga, keadaan suasana belajar bagi anak-anak itu akan terganggu. Satu hal saja soal tempat. Ketika mereka sama-sama daring dengan tempat yang berdampingan, tentu suara-suara itu akan masuk, ya. Kelasnya anak yang satu kepada kelas anak yang satunya lagi. Nah, ini akan timbul memang menjadi sebuah persoalan. Bahwa dalam hal ini, bagaimana kemudian orang tua yang bekerja kemudian mendampingi anak sekolah secara daring. Ini perlu ada sebuah musyawarah di dalam keluarga, akan saya bilang. Jadi bagaimana kemudian menyiapkan anak-anak bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi pandemi. Kita akan menghadapi hal-hal seperti ini, dan lain sebagainya. Ayah, ibu, anak kumpul menjadi satu, apa saja yang harus kita lakukan? Bagaimana ketika kemudian anak menjadi paham bahwa orang tuanya bekerja, bahwa dia harus belajar secara daring. Artinya di sini menumbuhkan tanggung jawab masing-masing. Sehingga ketika jam pelaksanaan berlangsung, orang tua harus bekerja, anak harus belajar, masing-masing muncul tanggung jawab. Oh, ketika saya harus belajar, harus memenuhi tugas, maka saya tidak boleh dong menunggu orang tua selesai bekerja untuk berkirim hasil pekerjaan, misalnya. Maka menumbuhkan tanggung jawab ini menjadi urusan tersendiri. Tetapi dengan pelatihan yang benar, yang dilakukan secara berulang-ulang, maka insya Allah anak akan memahami dengan baik. Seperti itu. Bahwa sebagaimana di dalam pemaparan materi tadi, manusia itu ibarat tanaman. Dia akan senantiasa digoyang oleh angin yang kencang. Apakah dia kemudian
menjadikan tanaman itu semakin kokoh atau semakin kuat, maka ketika kita menyadari bahwa saat inilah guncangan itu ada, angin kencang itu menerpa, maka kita siapkan anak-anak. Kita saat ini sedang diguncang oleh angin. Kita harus tahan. Pelajaran daring bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka mari kita bersama-sama belajar seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan dari Ibu Eni, Okses Jombang. Solusi apa yang ditawarkan ketika orang tua mengambil alih peran guru di rumah? Ketika dengan pengetahuan terbatas dan lalu problem orang tua yang mempunyai karakter yang tidak punya power seperti gurunya di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita hadapi adalah manusia. Mereka memiliki hati. Anak-anak itu memiliki hati yang punya pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon kepada pemegang hati mereka agar dimudahkan. Ini memang menjadi persoalan yang tidak mudah bagi kita semua. Tetapi mari kita memohon kepada pemegang dari hati-hati mereka agar kita dimudahkan, agar ketika kita mengarahkan, kita memberikan pendampingan, karena ini sangat kasuistik sekali gitu. Masing-masing anak satu berbeda dengan anak yang lain. Tetapi dengan terus berusaha, maka insya Allah akan menemukan solusinya seperti itu. Karena apa? Bahwa dalam proses kehidupan kita yang akan dinilai itu adalah proses bagaimana kita menjalani kesulitan demi kesulitan ini dengan tetap bersemangat, lalu kemudian mencari cara. Hari ini kita mencari cara bagaimana sih agar jam 7 itu anak-anak saya sudah siap dengan seragam sekolah meskipun daring. Bagaimana caranya agar anak saya ini tidak telat bangunnya. Maka kita mencari cara terus. Mencari cara hari ini dengan memerciki air tidak mempan. Besok hari dengan cara apa lagi? Ya, menggelitiki mungkin tidak mempan. Besok lagi ada cara yang kemudian terus-menerus berusaha, saya yakin itu akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Begitu pula bagaimana mereka bertanggung jawab dengan pelajaran. Bagaimana ketika kita sebagai orang tua tidak mengetahui, ketika kita ditanya, ayo nak kita tanya sama gurunya, ayo nak kita japri ke Pak Guru, kita japri ke Bu Guru, kita tanya sih bagaimana caranya, atau coba sih kita belajar bersama-sama, kita cari informasi tentang ini misalnya, dan lain sebagainya. Maka lambat laun, saya yakin ini akan mendatangkan hasil yang baik, yang lebih baik, yang kemudian anak menjadi paham bahwa orang tuanya ada di sampingnya. Anak sesungguhnya tidak membutuhkan kita harus semua, orang tua harus memahami semuanya, tidak. Tetapi dengan menuntunnya, mengajaknya, mendampinginya, itu sudah lebih dari cukup bahwa kita hadir di antara kesulitan-kesulitan mereka. Terima kasih, barangkali itu. Oke, terima kasih Bu Eni. Mungkin bisa langsung disambung jawaban dari Bu Nailatin. Oke, terima kasih. Sebentar, baterainya habis. Oke, ini saya coba jawab dari beberapa pertanyaan Ibu Ilvi, Bu Eni, Bu Ase, Bapak Wayan, Pak Ferry, Pak Dodi ya. Yang pertama terkait sekolah, orang tua tidak bisa jadi guru untuk anaknya, enggak. Peran orang tua, guru di sekolah loh ya, bukan berarti kita memaknai bahwa orang tua tidak bisa jadi guru. Tetap orang tua itu adalah madrasah yang pertama terkait dengan hal yang lain. Tapi terkait dengan sistematika berpikir yang akademis, tempatnya tetap guru. Saya selalu menyampaikan di beberapa forum parenting, ketika parenting itu situasi ini 3 pilar, lembaga, guru, kemudian orang tua, dan di tengah itu anak panah semuanya ke arah ke orang tua, itu harus bersinergi. Tidak bisa tidak. Orang tua dan sekolah itu harus memiliki trust
Jadi saling percaya, saling kolaborasi, terus kemudian apa kemarin itu, nah karena apa? Karena anak-anak ini tujuan yang mau kita capai tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Ada perubahan yang luar biasa. Orang tua harus percaya sama sekolahan, sekolahan juga harus percaya pada orang tua dengan kemampuan orang tuanya, dan kemudian lembaga ini harus berkolaborasi. Contoh misalnya, kalau anak-anak belajar di rumah bukan berarti gurunya itu orang tuanya, bukan. Orang tua fungsinya adalah mendampingi. Kalau misalnya satu contoh di sini ada dicontohkan, saya bekerja, saya tidak bisa di jam anak-anak saya sekolah, kemudian dia harus belajar, saya tidak bisa. Terus apakah kemudian saya tidak bekerja karena saya tidak bisa, saya harus nunggu anak sekolah. Nah, disinilah peran bagaimana kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Orang tua mengkomunikasikan. Jam itu kan tidak harus kemudian sangat kaku. Nah, coba dikomunikasikan. Misalnya orang tua atau HP. Ada beberapa keluhan orang tua juga itu anaknya tidak diberikan HP karena memang dianggap usianya belum cukup menurut nilai atau aturan di keluarga, salah satu keluarga. Nah, akhirnya dia akan belajar ketika orang tuanya sudah datang dari bekerja. Situasi ini kan kemudian tidak bisa dipaksa, oh jam ini harus belajar. Nah, agar terjadi enak dua-duanya, itu dikomunikasikan antara sekolah dengan keluarga, dengan wali siswa. Bagaimana enaknya? Nah, itu bisa, di beberapa sekolah bisa, dan saya lihat juga di peraturan akademik kita, dari Kemendikbud, itu juga tidak kaku kok terkait dengan PJJ. Ketika tidak bisa melakukan secara daring, bisa kok melakukan secara luring. Luring itu kan menggunakan modul-modul, menggunakan materi yang mungkin nanti siswa itu bisa mendownload di mana pada jam-jam yang tidak pas jam sekolah. Jadi sangat fleksibel aturan kita. Ya. Jadi enggak bisa kok, coba dikomunikasikan, Bu. Saya yakin kalau kita komunikasikan dan kita fokus pada tujuan pembelajaran anak-anak kita, insya Allah ketemulah jalan keluarnya. Nah, terus kemudian kalau memang misalnya beda lagi, oh saya bisa kok Bu melibatkan orang lain, misalnya minta bantuan orang lain untuk nunggui belajarnya dan yang lainnya tidak masalah. Tapi ketika jalannya mentok tidak bisa, nah kita bisa komunikasikan ke sekolah. Harus ada di aturannya, tidak sekaku itu kalau dengan pelajari. Karena saya juga konsultan pendidikan di beberapa tempat, saya juga pahami betul peraturan dari Kemendikbud itu untuk menerapkan bagaimana memulai pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Nah, terus kemudian memang begini, salah satu kenapa kekerasan anak itu jadi meningkat di keluarga, itu anak itu kan dampak ya. Ketika orang tuanya lelah dengan beban yang begitu berat, misalnya satu contoh kalau kita melihat secara relasi yang tidak setara di keluarga, betapa posisi istri itu selalu subordinat dan suami superordinat. Nah, istri bekerja, ngurusi rumah, ngurusi anak juga, dalam situasi kelelahan yang luar biasa, kira-kira kalau mau marah itu ke siapa? Kalau ke suaminya kan enggak, mesti anaknya seringkali jadi korban. Nah, di sini kemudian penting bagi kita, saya juga ibu rumah tangga yang kemudian bekerja, dari bebannya double perannya. Kita bagaimana mengelola diri kita sendiri terkait dengan emosi, agar anak-anak kita tidak menjadi dampak atau menerima kekerasan. Kekerasan dalam arti bukan dipukuli, enggak ya, bisa jadi kekerasan verbal. Dia kesalahannya kecil tapi kemudian kita marahnya besar. Maka penting sekali bagaimana kita sebagai orang tua juga mengelola emosi kita. Nah, salah satu pertanyaan tadi, bagaimana caranya mengelola stres kita? Kecemasan-kecemasan yang muncul.
ketika tadi dari beberapa ada secara fisik, kemudian ada behavior, ada emosi, ada pikiran, mana yang itu kita rasakan muncul pada saat kita berada di situasi yang kita anggap itu tidak tepat atau buruk, cepat kita respon. Responnya bagaimana? Oke, saya mengalami kecemasan ini. Oke, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah relaksasi. Relaksasi, nyaman dulu, terserah, enggak tahu. Setiap orang punya ini beda-beda ya. Kalau saya biasanya menggunakan relaksasi itu tarikan nafas. Ada orang yang gini, jadi tangannya digini disebut, kemudian merasa nyaman. Ada boleh juga misalnya di lutut itu dipukul-pukul. Nah itu juga bisa menjadi agak nyaman, tapi tidak sampai sakit yang kemudian sampai terluka, tidak, dipukul-pukul kecil aja di apa sih namanya ini, dengkul itu apa ya, di lutut ini ya. Nah ini dipukul-pukul gini. Nah, itu kalau kita sudah merasa rileks, terus kemudian kita bisa menggunakan NLP. NLP itu Neuro Language Program. Bahasa yang kita pakai itu sangat mempengaruhi bagaimana otak kita mempersepsikan sesuatu. Otak kita mempersepsikan sesuatu itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan perilaku. Nah, yang kita munculkan adalah kata yang positif. Tidak denial. Denial itu menafikan misalnya, aduh saya lelah, baru datang, ini ada ini, oke. Kita akui, saya lelah. Apa ya yang harus saya lakukan untuk saya bisa bahagia, saya nyaman dengan situasi ini, apa ya? Apa yang membuat saya nyaman? Jadi akhirnya fokus kata yang digunakan, kita lelah, kita akui, tapi tidak diulang-ulang, aku kesel. Kalau yang diulang-ulang itu adalah kata yang lelah, itu tubuh itu rasanya gini. Terus pikiran itu kudunya muntap aja ini ya, di sini kayak ada ininya. Nah, tapi yang kita munculkan berulang-ulang, yang kita ucapkan itu adalah yang positif. Apa ya yang membuat saya nyaman? Saya pengen rileks, saya pengen tenang. Apa ya? Oh saya rebahan, oh saya ini, oh ini. Tapi Bu, misalnya satu contoh, anak saya itu lagi ini. Nah, kita bisa, tidak semua hal harus kita selesaikan pada saat itu. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, kalau tidak kita tangani, itu baru emergensi. Tapi kalau misalnya, sebentar ya anak ya, nanti ibu temani, nanti ayah temani, ayah butuh waktu 5 menit, ibu butuh waktu 5 menit untuk ke kamar dulu. Lama-lama dia bisa kok nanti ngomong, oh ini mah, iya mama paham. Nggak usah tensi yang dukur. Nggak usah, iya yo, mama paham. Nah itu nanti malah dia ketakutan kan. Iya, mama paham. Mama ini, iya, mama paham. 5 menit aja. Terus dia lagi misalnya, iya, diulangi berkali-kali dengan kata yang sama, nanti dia akan paham lama-lama. Memang perubahan itu butuh proses. Tapi kita yang tenang dulu. Setelah kita merasa agak tenang, rileks, secara fisik dulu, karena memang biasanya itu yang paling untuk emergensi itu relaksasi dulu. Tenang, itu bisa kita identifikasi dari nafas kita. Kalau nafas kita itu cepat, detak jantungnya cepat, berarti kita masih pada kecemasan. Kalau kita sudah tenang, itu kita bisa nafas. Kita bisa meniti untuk belajar dulu misalnya. Saya dulu waktu awal-awal juga gitu. Nafas saya berapa detik ya? Oh, ditambahi lagi. Enggak bisa langsung kemudian lama, enggak. Itu butuh proses. Kalau sudah mulai tenang, baru kemudian kita berpikir terhadap situasi ini. Nah, akhirnya cara kita berpikir akan berbeda dengan kita dalam kondisi yang awal tadi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai menemukan cara untuk mengatasi kecemasan dalam kondisi emergensi, nanti akan jadi kebiasaan. Jadi saya itu setiap hari, rumah saya Jombang, tiap hari PP Surabaya Jombang, yes, mulai tahun 2004 saya sudah. Nah, jadi saya sudah bisa relaksasi di atas bis, relaksasi ini. Jadi karena sudah mulai mengenali cara relaksasinya. Nah, kita semua punya cara masing-masing untuk itu. Nah, agar kita tidak responnya nanti agresif, apalagi nanti destruktif, itu yang paling awal adalah kita relaksasi, menenangkan dulu. Nah, setelah itu baru kemudian
mengembangkan berpikir. Jadi tidak apa-apa. Saya bisa pahami pada ibu-ibu, memang kasus yang paling banyak itu terjadi pada ibu-ibu muda yang punya anak-anak sekolah, bekerja. Nah, ini yang punya beban double, ini memang butuh untuk bagaimana manajemen stres pada situasi ini. Nah, nanti bisa dicoba ya Bu ya, ke sana. Dan kemudian cara berpikir kita terhadap situasi itu, kita bukan orang yang hebat, yang bisa menyelesaikan semuanya. Enggak. Kalau kita tidak mampu ya sudah, enggak apa-apa. Atau ada pada satu titik, kita harus tadi, belief system, kita punya keyakinan. Kita tidak bisa menyelesaikan ini, Allah punya cara kok nanti untuk menyelesaikan. Nah, kita gunakan belief system dalam keluarga. Kita meyakini ada intervensi Allah dalam ruang kehidupan kita. Kita harus angkat tangan, aku gak iso ngatasi ini. Allah, biar Allah nanti yang selesaikan. Nah, itu rasa kita kan jadi lebih adem daripada ya apa ya sampai judek mikir gak nemu-nemu. Ada kalanya kita meletakkan beban kita dan kita pasrahkan pada yang di atas sana untuk menyelesaikannya. Kalau keyakinan kita itu muncul terkait dengan itu, insya Allah lah, Allah pasti akan kasih jalannya. Nah, kemudian ada lagi, nah ini terkait dengan media, berita meninggal segini, ini segini, wah itu anak-anak ikut cemas, betul Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana agar dia tidak muncul ketakutan? Disinilah perlunya kekayaan literasi. Kekayaan literasi itu kita bisa bandingkan. Oke, oh iya ya ini banyak. Tapi coba yang sembuh juga meningkat loh. Nah, lebih fokus yang sembuh. Terus kemudian ada cerita-cerita tentang yang positif. Kemudian mereka sembuh dan yang lainnya. Nah, kalau berita itu di-counter secara berimbang, maka kecemasan itu bisa menurun. Nah, ini kekayaan literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meng-counter pada aspek kognitif atau informasi. Jadi tidak ada, apalagi kalau yang berita ini sudah tidak usah aja. Kalau memang berita itu bikin kecemasannya meningkat, hentikan bermedsos. Itu salah satunya ya. Tidak usah baca berita. Itu bikin lebih nyaman. Kalau tidak ya itu tadi kita harus punya kekayaan dalam literasi sehingga referensinya lebih banyak menjadi berita penyeimbang. Kemudian terkait dengan bahasa new normal, memang betul bahasa itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kata itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang berinterpretasi. New normal orang Indonesia, apalagi kemudian lebih kosakata yang lebih familiar itu kan yang Indonesia. Ya mungkin kalau yang di metropolitan itu sing Inggris mereka sudah biasa. Nah, sehingga muncul pemaknaan yang tidak tepat ke sana. Memang itu menjadi salah satu kritik, kemudian diganti bahasanya adalah kebiasaan baru. Sekarang sudah banyak dirubah. Nah, di awal-awal new normal itu memang saya juga sering mendengar, oh wis normal kok. Nah, itu. Jadi interpretasi terhadap bahasa itu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Sekarang sudah kok di media, di lagu-lagu itu tidak new normal lagi, tapi kebiasaan baru di sekolah, kebiasaan baru di tempat kerja sudah mulai dirubah. Kemudian kalau kita memang salah satu tadi respon psikologis itu adalah mereka yang tidak peduli. Kalau saya melihat gini, apapun situasinya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dalam melakukan perubahan perilaku, itu tidak kemudian tiba-tiba berubah. Bisa jadi kita harus merubah pada aspek kognisinya dulu, pengetahuannya dulu. Bisa jadi kemudian di emosinya, nah kita bisa lihat. Kenapa sih orang-orang itu kok pengkoh banget, kalau bahasa Jawa itu pengkoh. Ada yang kita lihatlah di media, kita sudah tahu beberapa masyarakat itu mereka mengabaikan sama sekali tentang protokol kesehatan, terus kemudian kalau ada yang meninggal, padahal beruntun, ada salah satu di suatu tempat itu kan, ya
kalau kita runut, ya memang karena tidak menggunakan protokol kesehatan secara tepat, sehingga beruntun positifnya tinggi, kemudian disusul dengan kematian yang terus meningkat di satu daerah. Tapi kemudian masyarakat ini tidak menyadari bahwa efek ini itu disebabkan, ini terjadi, itu adalah efek dari kelalaian terhadap protokol kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak atau Ibu tadi cukup merasa peduli ya, bagaimana sekitarnya tidak memiliki kepekaan terhadap situasi ini. Kita bisa melakukan misalnya, apakah mau melakukan secara edukasi, pengetahuan. Bu, sudah pengetahuan kan di mana-mana ada. Bisa jadi iya, bisa jadi memang tidak tahu. Nah, kita bisa menggunakan media-media yang ada. Misalnya di media sosial atau dengan pertemanan atau apalah. Nah, kalau kita sudah berusaha dan terus melakukan berusaha, ada satu hal yang kita harus meyakini juga. Nah, itu kita doakan aja. Moga-moga dapat hidayah dari Allah ya. Nah, karena kita sudah berusaha, sudah ini Bu diberikan edukasi. Nah, bisa jadi memang karena hidayahnya belum dibuka, jadi perilakunya masih seperti itu. Tapi saya harap Bapak Ibu sekalian jangan lelah untuk melakukan edukasi. Meskipun awalnya ditolak dan yang lainnya, nanti lama-kelamaan insya Allah seperti yang disampaikan Bu Eni, lama-kelamaan apa yang kita lakukan, kalau saya tadi misalnya saya lihat apa yang disampaikan Bu Eni tadi kan, ini dari Peksos ya, nah, sama lah, saya juga lama di WCC Jombang itu yang salah satu pendirinya juga, sampai sekarang pun saya masih terlibat di ruang-ruang sosial itu. Terus melakukan, terus apa yang bisa kita lakukan? Suatu saat pasti itu akan berdampak. Apakah terjadi perubahan pengetahuan, apakah kemudian terjadi perubahan perilaku. Saya harap Bapak Ibu sekalian jangan lelah untuk melakukan itu. Pemberdayaan itu butuh waktu yang luar biasa panjang. Akhirnya terjadi perubahan. Kemudian saya kira apalagi ya? Saya kira itu beberapa pertanyaannya dan saya jawab, semoga bisa memberikan alternatif. Saya kira itu Mas Agung. Oh iya, baik Ibu, atas rangkuman dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui kolom komentar. Nah, mungkin sekarang saya beralih ke Ibu Eni terkait materi yang disampaikan beliau terkait bagaimana merekonstruksi pikiran itu. Nah, pertanyaan seperti ini Bu, bagaimana pikiran kita itu bisa fokus, bisa lebih positif, dikala kita seringkali terpengaruh banyak pekerjaan yang mungkin terbengkalai, terus anak-anak yang misalkan butuh pendampingan tapi kita tidak bisa membagi waktu. Nah, bagaimana sih Bu cara merekonstruksi dikala pikiran kita selalu dihinggapi atau selalu dinaungi pikiran-pikiran negatif, terpengaruh mungkin dari diri sendiri, mungkin dari lingkungan, mungkin dari sosial media yang seperti disampaikan Ibu Melatin tadi. Seperti apa Bu, Ibu Eni? Ya, mohon izin. Ya, terima kasih. Bahwa kalau terkait dengan bagaimana kemudian membagi antara banyaknya aktivitas, amanah, tugas-tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya, kemudian anak-anak di rumah, maka hal yang dimunculkan pertama kali adalah kita harus tetap positif thinking. Positif thinking atas keadaan sekarang ini. Dan kita mengetahui bahwa apa saja yang bisa menjadi sumber masalah bagi kita. Ketika kita sudah mengetahui apa saja yang bisa menjadi sumber masalah bagi kita, maka kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, agar kemudian tidak muncul masalah dari hal-hal yang tadi kita sudah identifikasi itu. Mungkin anak bisa menjadi sumber masalah bagi kita. Pasangan bisa menjadi sumber masalah bagi kita. Tetapi seseorang yang memiliki positive thinking akan aktivitas kehidupannya, maka dia menjadi lebih waspada dan hati-hati.
Oh, berarti saya harus mengaturnya. Lalu bagaimana caranya ketika muncul masalah dari sisi-sisi ini? Apa? Ketika muncul masalah dari sisi ini, maka kita menjadi lebih siap bahwa kita tadi sudah meyakini bahwa tadi kita sudah persiapan, mereka sangat potensi untuk timbul masalah. Karena kita sudah siap, maka kita sudah tidak dari sisi diri kita itu sudah tidak menimbulkan sebuah persoalan yang mendalam seperti itu. Jadi mengawali hari dengan berprasangka baik, ketika ada masalah di sekitar kita, kita segera lepaskan itu, atau bahasanya kita segera maafkan mereka, itu jauh lebih membuat perasaan dan hati kita lebih baik, dan dengan itu kita berpersepsi atas orang-orang sekeliling kita juga menjadi lebih baik. Tahu seperti itu, Mas Andu? Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu ini terkait bagaimana memfokuskan cara pikir kita untuk tidak mudah terpengaruh dari diri sendiri mungkin yang selalu membawa nuansa-nuansa negatif. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Bu Nailatin berkaitan dengan cara mencegah atau cara menyembuhkan atau apapun bahasanya itu terkait gangguan mental atau gangguan mental tadi. Nah, tadi pada saat menyampaikan materi, Ibu menyarankan untuk menghubungi atau mengkomunikasi dengan profesi yang terkait, misalkan profesional terkait mungkin pekerja sosial atau mungkin psikolog ataupun profesi yang lain yang berkaitan dengan untuk menenangkan kecemasan, menghilangkan gangguan seperti itu. Nah, andai kata Bu seperti ini, ada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap profesi tersebut atau barangkali tidak mengetahui ada profesi yang ada untuk menangani kasus tersebut atau kecemasan tersebut. Apa yang harus dilakukan, Bu? Dari diri sendiri itu yang pertama. Yang kedua, dari lingkungan sekitar. Bisa atau bolehkah kita untuk melakukan pendampingan untuk mengurangi kecemasan? Jadi itu, Bu Nailatin. Oke, terima kasih Mas Adu. Jadi gini, kalau kita menyadari, saya cemas, tapi saya mau kemana ya? Nggak tahu ini. Nah, kalau kita pendekatannya budaya, jadi local wisdom itu kan sebenarnya kita kaya sekali ya, kearifan lokal itu. Ada tokoh masyarakat, ada orang-orang yang kita tuakan dan sangat berpengaruh di mana ya, di sekitar kita. Nah, itu kita bisa kok. Mereka bisa, kalau menjadi bahasanya itu adalah menjadi para psikolog, kalau istilahnya psikologi. Kalau memang terkait dengan konseling, para konselor. Kalau terkait konsultasi kita hukum, mereka juga bisa menjadi para legal. Nah, tapi yang memang mumpuni di bidangnya, itu bisa. Kalau memang tidak, nah, sekarang itu kan banyak ya lembaga-lembaga sosial yang kalau di Jombang itu seperti misalnya ada P2 TP2A, itu setiap kabupaten ada, dan setiap desa itu sudah mulai mengembangkan pelayanan terpadu, pendampingan dini pada desanya. Nah, itu juga ada anggarannya sekarang. Nah, itu kalau bisa teman-teman yang di Peksos mungkin mendampingi pada taraf kebijakan bagaimana pada saat musyawarah desa, itu desa berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena kalau tidak didampingi, biasanya mereka nggak kepikir untuk mengalokasikan dana untuk layanan-layanan dan yang lainnya, biasanya nggak kepikir di situ. Nah, itu bisa didampingi ke sana. Atau misalnya kita bisa melakukan referral misalnya, di desa ini tidak ada kok, tapi punya jaringan. Nah, karena jaringannya itu sampai ke pusat, atau misalnya jaringannya itu sampai ke kabupaten, di kabupaten itu aksesnya ada. Nah, kita bisa merekomendasikan itu. Sekarang kalau saya lihat sistem secara strukturalnya sudah bagus, cuma memang sosialisasi ke masyarakatnya yang belum maksimal. Nah, itu bisa kita bantu untuk. Nah, kalau kita menyadari terkait dengan diri kita sendiri,
batas mana sih cemas saya itu yang butuh dukungan orang lain atau butuh pertolongan orang lain. Kecemasan ini akan menjadi gangguan ketika merubah kehidupan kita sehari-hari, baik secara emosi, secara aktivitas, ataupun secara pikiran. Contohnya begini, karena setiap hari baca berita tentang COVID, kemudian kita berpikir, duh, aku kok watuk yo, misalnya, duh, kok kekek ini, kok watuk-watuk yo. Nah, akhirnya dia cemas, terjadi psikosomatis. Terus kemudian watuk beneran, terus kemudian jadi pilek, jadi apa. Yang ini sebenarnya bukan apa ya, bukan penyakit itu, bukan. Maksud saya bukan penyakit itu, gini loh. Dan gejala fisik ini disebabkan karena kondisi psikologis. Ini yang lagi, siapa ya kok ramai? Mohon kemuliaan. Oke. Mungkin bisa di unmute dulu ya. Nah, terus kemudian kita bisa, misalnya perilaku kita menjadi berubah, nafsu makan kita turun, kita tidak bisa tidur, atau misalnya cara berpikir kita cenderung negatif terus, emosi kita itu mudah marah. Nah, ini gejala kalau sampai ini kemudian terjadi terus menerus sampai 30 hari, hitungannya kalau di BPDGJ itu 30 hari, itu ya sudah mulai mengalami depresi. Sebelum itu, nah datanglah ke ahlinya. Nah, silahkan mau konsultasi, kita butuh dukungan orang lain, nah ini mulailah silahkan konsultasi ke ahlinya. Kalau kondisi psikologis bisa menggunakan 2 pendekatan, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog. Kalau psikiater itu pendekatannya dengan medis, mungkin nanti misalnya dikasih antidepresan sehingga merasa tenang. Kalau psikologi itu lebih ke pendekatan perilaku. Jadi bagaimana diajari relaksasi, kemudian cara berpikir dirubah, bagaimana mengembangkan emosi positif, bagaimana melakukan self-talk yang positif. Nah, lebih diajari pada keterampilan perilaku. Nah, itu bedanya ke sana. Nah, kalau ini terjadi misalnya dalam keluarga kita, nah kita harus di situasi ini memang kita harus ekstra dalam memberikan perhatian pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Bener enggak mereka kayaknya tenang aja, bener enggak mereka memang bisa beradaptasi pada situasi ini, ataukah dia diamnya itu apa yang terjadi misalnya. Nah, itu kita juga harus memiliki kepekaan terhadap situasi keluarga kita. Nah, kalau kita melihat gejala-gejala itu, juga silakan tadi bisa melalui pihak-pihak terkait, atau kita bisa melakukan pertolongan. Nah, bagus sekali kalau misalnya ada misalnya pelatihan untuk ibu-ibu yang double perannya, sederhana aja, bagaimana melakukan relaksasi sederhana, atau bagaimana mengubah emosi negatif menjadi emosi yang positif melalui relaksasi, melalui kata, atau kayak tadi misalnya kita bisa menggunakan foto voice. Foto voice itu begini, sekarang kan semua hampir pegang HP. Kita lihat, pada mereka yang punya kecemasan, itu yang difoto yang mana? Situasi apa yang dia foto? Nah, kita bisa melakukan terapi misalnya coba dialihkan. Kalau kemarin itu sudah foto burung-burung dan yang lain. Saya tadi lihat fotonya itu saya sudah kepikir ini agresivitas kecenderungan. Nah, kemudian kita alihkan itu bisa jadi salah satu solusi juga. Jadi hobi memfoto itu diarahkan ke sesuatu atau terapi pada emosi kita. Atau mewarnai tidak hanya pada anak-anak, pada orang dewasa pun bisa untuk terapi mewarnai kalau memang dia suka mencoret-coret dan yang lainnya. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan di sekitar kita, bagaimana katarsis atau mengeluarkan emosi yang kita rasakan atas beban kita selama ini. Yang penting tidak melukai diri sendiri dan tidak melukai orang lain. Nah, itu kalau melukai orang lain atau diri sendiri itu bahaya, nanti malah gangguan yang lain. Saya kira itu Mas Agung ya.
Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban. Nah, sesuai dengan yang telah disepakati oleh panitia berkaitan dengan waktu diskusi. Tadi kita sudah mulai jam 9 sampai jam 11. Mungkin kita cukupkan saja terkait diskusi pada pagi hari ini. Dan pertanyaan juga sudah dijawab oleh semua narasumber. Nah, mungkin sebelum menutup kegiatan pada hari ini, pada siang hari ini, mungkin barangkali ada closing statement dari kedua narasumber secara singkat saja berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan siapapun itu yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, mungkin bisa diawali dari Ibu Eni terkait closing statement-nya, secara singkat saja, nanti dilanjutkan oleh Ibu Nenatin. Mic-nya Bu. Mic-nya belum. Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih bahwa keluarga adalah berproses. Maka berproseslah menjadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Ibu Nailatin. Oke, kalau saya gini, ayo sama-sama. Keluarga itu elemen yang paling dasar. Kita maknai sebagai ruang untuk belajar bersama-sama antar satu anggota keluarga dengan yang lain, sehingga karena saling belajar itu tidak ada justifikasi. Semuanya diberi ruang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber atas kesediaan waktunya untuk hadir dan sekaligus memberikan ilmunya, pengetahuannya, wawasannya terhadap tema pada pagi hari ini atau siang hari ini berkaitan dengan kecemasan keluarga di masa pandemi. Nah, di awal Ibu Eni telah menyampaikan bagaimana kita harus berpikir positif dan yakin bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin dan pastinya kita bisa. Nah, di akhir Ibu Nailatin juga menyampaikan sebuah istilah yang sangat bagus sekali bahwa saya menulis ini bahwa pandemi COVID-19 ini dijadikan sebagai inspirasi perubahan personal. Itu adalah sebuah istilah yang sangat bagus sekali dan bisa memotivasi bagi kita semua seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya Andung Kewijayanto undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya tutup. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter.